Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan melanjutkan materi tentang ekosistem dan pelestarian sumber daya hayati. Di materi sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengulas tentang pengertian ekosistem ya. Kita melanjutkan dulu bagian C, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Nah, interaksi antar makhluk hidup itu dengan makhluk hidup yang lain tentunya tidak dapat dipisahkan ya. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup itu mau tidak mau harus berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya. Kenapa? Agar bisa melanjutkan kehidupan. Nah, di sini ada dua contoh interaksi antar makhluk hidup ya, dalam bentuk piramida makanan dan juga jaring-jaring makanan. Perbedaannya apa? Nah, kalau piramida makanan dengan jaring-jaring makanan pada intinya sama, cuman piramida makanan itu untuk menunjukkan jabatan dari makhluk hidup atau posisi makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Bagian piramida terbawah itu pasti tentunya paling besar ya, harus ditempati oleh produsen. Kenapa? Karena produsen harus lebih banyak dibanding dengan konsumen. Karena produsen kan menyediakan makanan untuk konsumen ya. Jadi jumlahnya harus lebih banyak dan memang secara piramida dia berada di paling bawah. Tumbuhan atau makhluk hidup yang berklorofil yang bisa berfotosintesis itu dia jabatannya sebagai produsen, levelnya adalah tropik 1. Sedangkan konsumen ke-1 atau yang memakan produsen langsung itu tropik 2 ya. Konsumen 1. Kemudian naik lagi ke konsumen tingkat yang kedua, itu adalah tropik yang ketiga. Dan yang terakhir adalah konsumen 3 atau konsumen puncak, dia sebagai tropik keempat. Kemudian jaring-jaring makanannya apa? Jaring-jaring makanan ini adalah pecahan dari piramida makanan ya, di mana ada interaksi makan dan makan dan dimakan ya dalam suatu makhluk hidup. Kita akan lihat lagi ya. Nah, jadi piramida makanan ini adalah piramida yang menggambarkan perbandingan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai ke konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Untuk urutannya tadi Bapak sudah jelaskan ya, mulai dari tingkat paling dasar adalah tropik 1 sampai ke tropik 4 paling atas ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah. Tidak bercabang ya kalau rantai makanan ini. Ini contohnya ya. Jadi rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang. Ini adalah rantai makanan. Horizontal ya, satu garis lurus. Kemudian ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dan tentunya membentuk suatu skema berbentuk jaring vertikal dan horizontal ya. Kalau rantai makanan itu satu arah aja, horizontal atau vertikal bebas ya. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kombinasinya ya, gabungan dari beberapa rantai makanan. Seperti ini ya. Jadi di sini sebagai tropik satunya atau produsennya adalah tumbuhan, kemudian konsumen tingkat satunya adalah serangga, tikus, kelinci, burung ya, ini konsumen tingkat satu. Kemudian konsumen tingkat duanya adalah burung pemakan serangga, serangga predator, laba-laba ya. Kemudian rubah juga bisa. Jadi di sini bisa satu makhluk itu bisa menempati beberapa jabatan dalam ekosistem ya. Itu ini sebagai contoh. Nah, ada yang disebut dengan hubungan simbiosis. Di dalam ekosistem pastinya ada hubungan simbiosis ya. Kalian waktu SD pernah belajar. Jadi hubungan simbiosis adalah hubungan saling mempengaruhi antara dua organisme atau lebih ya. Dibagi menjadi tiga, yang umumnya ada tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya, ini adalah simbiosis di dalam suatu ekosistem. Kita bahas satu-satu lagi ya. Ini untuk merimain lagi ya materi tentang simbiosis
yang pernah kalian pelajari di SD. Jadi mutualisme ini artinya hubungan yang saling menguntungkan di antara dua atau lebih organisme. Misalnya di sini ada kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga ya. Jadi lebahnya mengambil sari-sari bunga. Nah, bunganya juga untung ya. Si lebahnya untung dapat makanan, si bunganya juga untung dapat penyerbukan, jadi memperbanyak diri. Kemudian di sebelah kanan ada burung jalak dengan kerbau. Nah, si burung jalak ini hinggap di punggung atau tubuhnya si kerbau untuk mematuk atau memakan kutu ya, kutu yang ada di tubuh si kerbau. Jadi si burungnya kenyang makan kutu, si sapinya juga tidak gatal-gatal ya karena kutunya sudah dimakan oleh si burung. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Nah, ini adalah hubungan antara dua jenis organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Jadi satu untung, satu gak rugi gitu ya. Contohnya tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Nah, ini adalah contohnya daun sirih dengan tanaman mangga. Jadi hanya dia numpang nempel aja, numpang hidup aja gitu ya, tapi tidak mengganggu si tanaman yang ditempelinya. Berbeda dengan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme inilah hubungan antara dua jenis organisme yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan pihak yang lain itu diuntungkan saat berinteraksi. Contohnya tumbuhan tali putri dan benalu dengan inangnya ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, kalian mungkin yang punya piaraan ya, kucing atau anjing tuh pasti pernah lihat kutu yang gede, segede jempol ya. Nah, ini disebut dengan kutu caplak. Dia hidup sebagai parasit ya dalam di binatang peliharaan, di kucing atau anjing. Jadi kutu ini dia menyedot darahnya, dia beranak pinak juga di tubuh itu. Akibatnya apa ke binatang peliharaan kita? Akibatnya gatal-gatal, korengan, infeksi ya bisa bernanah juga. Kemudian ini tali putri ya, tali putri dia menyedot sari-sari makanan dari tumbuhan yang dihinggapinya. Nah, tumbuhannya nanti akan kering, mati. Nyamuk dengan kulit kita ya, kutu rambut di kepala kita ataupun cacing di usus ya, cacing di perut nih. Itu adalah simbiosis parasitisme. Nah, ada juga yang disebut dengan hubungan kompetisi ya. Hubungan kompetisi ini seperti namanya kompetisi, berarti dia saling rebut-rebutan ya. Kenapa ada? Karena adanya ketidakseimbangan dalam suatu ekosistem. Misalnya karena kekurangan air, kekurangan makanan, kekurangan jumlah pasangan kawin, atau ruang ya, teritori. Nah, hubungan ini dapat terjadi antara individu dalam satu spesies ataupun yang berbeda spesies. Misalnya, hubungan antara banteng dan rusa yang menempati padang rumput yang sama. Kalau misalnya kekurangan air, otomatis kan rumput juga akan kering. Nah, rumputnya kering, akhirnya kan rebutan makanan antara banteng dengan rusa. Jadinya mereka beradu ya. Kemudian contoh hubungan kompetisi dalam satu jenis itu misalnya rebutan betina ketika masa kawin ya, musim kawin tiba. Nah, rebutan betina. Ada juga yang disebut dengan hubungan predasi. Nah, hubungan predasi mah seperti namanya predasi, predator. Hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Misalnya hubungan antara rusa dengan singa. Nah, rusa ini sebagai predasinya si singa, singa sebagai predator ya. Contoh yang lain misalnya komodo dengan kambing, ikan salmon dengan beruang, ini ular dengan elang ya. Anak ayam dengan elang, apalagi ya katak dengan ular ya seperti itu. Kemudian meskipun tampaknya kejam ya kalau kita lihat dari gambarnya, hubungan predasi ini diperlukan untuk apa sih? Untuk mengendalikan jumlah populasi mangsa. Jadi ya memang Tuhan sudah merancang ya, jaring-jaring makanan itu Tuhan sudah rancang biar seimbang gitu ya, tidak ada kelebihan atau kekurangan ya. Jadi rusa dapat berkembang biak dengan cepat jika sebagian populasi rusa tidak dimakan oleh singa, maka rusa-rusa itu dapat kekurangan makanan. Betul ya? Kalau misalnya rusanya terlalu banyak, nanti rumputnya habis. Apabila tikus tidak dimakan oleh ular atau elang, maka gagal panen akan terjadi ya. Jadi penting ini ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hubungan netralisme. Netralisme namanya netral ya, tidak ada saling mempengaruhi. Tapi ada di situ. Misalnya di kampung Bapak nih ya, hubungan antara kambing atau domba dengan ayam ya dipelihara di manusia dengan kandang yang berdekatan ya.
domba tidak terpengaruh oleh karena adanya ayam, ayam juga tidak terpengaruh oleh karena adanya domba ya. Jadi biasa aja gitu. Atau ini ayam dengan kucing ya biasa aja. Kemudian yang ketiga, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya. Nah, ini bagi dua ya. Pernah Bapak singgung juga di materi sebelumnya. Ada autotrof, ada heterotrof ya. Autotrof itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, di heterotrof ini dibagi menjadi tiga ya. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, di sini ada sebuah gambar ya. Sebenarnya tuliskan rantai makanan yang ditunjukkan pada gambar 2.11. Nah, ini ya nanti Bapak akan sampaikan lebih rincinya. Bapak sampaikan dulu materi yang akan yang apa diberikan ya. Nah, ini juga sama ya, pengamatan 8.3 kita lewatkan dulu. Kita lewatkan dulu ya. Banyak sekali ya, itu contoh dari jaring-jaring makanan. Oke, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Ini kita bahas tentang pola interaksi manusia ya, mempengaruhi ekosistem. Alam ini menyediakan segala kebutuhan manusia ya, untuk berbagai kegiatan manusia tentunya ya. Tapi kegiatan-kegiatan manusia itu mempengaruhi ke alam ya, dan banyak sekali yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya contohnya ini ya, penebangan liar atau illegal logging. Penebangan liar yang tidak terkendali dan tidak memilih pohon mana yang harus ditebang, asal tebang aja, tentunya dapat merusak alam ya. Semakin banyak hutan yang ditebang akan semakin hilang daya resap air hujan sehingga longsor, banjir itu tidak dapat dihindari ya. Kemudian, nah ini ya akibat penebangan liar ya, banyak organisme yang mati, banyak makhluk hidup yang kehilangan habitatnya ya, sangat menyedihkan ya kalau kita lihat gajah mati karena diranjau oleh manusia, terus orang utan juga sama ya, ya inilah akibat keserakahan manusia. Kemudian yang kedua, adanya perindustrian dan transportasi ini menciptakan polusi udara. Semakin banyak industri, semakin banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan, tentunya merusak udara ya, merusak kualitas udara sehingga timbullah polusi udara. Kemudian akibat penggunaan bahan kimia berlebih juga sama ya, dia dapat mencemari tanah ya. Kemudian hama menjadi lebih kuat karena resistensi hama yang diberikan pestisida semakin kuat, jadinya ya itulah ya. Kemudian buang limbah sembarangan ya. Bagi yang masih suka buang sampah sembarangan, tidak peduli. Sebagai seorang yang terpelajar, kita harus sudah tahu ya, sampah itu harus diapakan. Oke? Karena dampaknya semua sudah tahu ya. Limbah membuang sampah sembarangan ke sungai, tentunya merusak sungai, merusak kualitas air, sehingga organisme yang ada di air juga mati ya. Banjir juga dapat terjadi karena buang sampah sembarangan. Perburuan liarnya hampir sama dengan tadi ya, pembalakan liar ya. Sangat menyedihkan ya kalau misalnya manusia masih tetap egois, masih berburu binatang. Ini kalian coba lihat ya, ini orang utan ya, ibu dan anaknya. Ya sedih aja gitu melihat melihat ini terjadi dan masih ada di dunia kita, masih ada seperti ini. Kalau misalnya semakin banyak perburuan, artinya kan ekosistem juga tidak akan seimbang. Kalau keseimbangan ekosistem terjadi ya nanti berpengaruh juga kepada manusia ya. Nanti akan banyak tanaman yang hilang karena hewan juga sangat berpengaruh terhadap perluasan tumbuhan ya, seperti itu. Kemudian pembakaran lahan ya, selain merusak kualitas udara, polusi udara, pembakaran lahan juga tentunya dapat membunuh beberapa organisme ya.
Ya, baik kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Ya, bagian E. Tumbuhan dan hewan itu sangat berperan ya bagi manusia. Apa sih peran-peran mereka itu? Sangat berperan ya sebagai sumber pangan, sebagai sumber pakaian, perumahan, energi, kesehatan, dan sebagainya ya. Banyak sekali manfaat dari hewan dan tumbuhan. Tentunya kita rasakannya salah satu contoh manfaat tumbuhan dan hewan selain untuk pangan itu untuk pakaian ya. Pakaian juga ada yang dibuat dari bulu hewan ya. Tuh. Kemudian nah tumbuhan dan hewan sebagai sumber ekonomi tentunya digunakan sebagai sumber bahan baku industri. Perusahaan atau pabrik jus tentunya akan membutuhkan sumber bahan baku. Jus tomat tentunya membutuhkan tomat. Kopi membutuhkan biji kopi. Coklat membutuhkan biji coklat ya. Jadi tumbuhan dan hewan ini sebagai sumber ekonomi yang pertama. Kemudian manfaat ekosistem sendiri ya tentunya keanekaragaman makhluk hidup ini sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya tumbuhan di hutan tropis banyak menghasilkan oksigen dan banyak menyerap CO2 dari udara, mencegah banjir dan erosi serta menjamin ketersediaan air bersih ya. Itu manfaat tumbuhan. Manfaat keilmuan ya, keberadaan makhluk hidup ini tentunya berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena keanekaragaman makhluk hidup itu merupakan sumber plasma nutfah. Jadi plasma nutfah ini nanti cari tahu artinya ya, apa sih plasma nutfah. Kemudian yang kedua, keanekaragaman plasma nutfah itu diperlukan untuk menciptakan jenis-jenis tanaman atau hewan budidaya yang unggul ya. Misalnya kalau zaman dulu untuk mendapatkan beras itu membutuhkan waktu 1 tahun. Dengan adanya ilmu dan teknologi akhirnya dipotong ya, rekayasa genetik dipotong menjadi 6 bulan. Bahkan sekarang udah sampai 3 bulan sudah bisa panen. Ya, ayam ayam pedaging dulu membutuhkan waktu beberapa bulan. Sekarang 1 bulan sudah bisa dipanen. Ya, itu adalah rekayasa genetik atau perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, adanya keanekaragaman hayati juga memungkinkan untuk menemukan sumber alternatif bagi pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar manusia lainnya ya. Contohnya misalnya ini misalnya COVID ya. COVID ini ternyata obatnya ada di binatang hiu ya. Coba nanti kita cari tahu ya. Benarkah dari sirip hiu katanya itu obat salah satu penawar dari COVID ini. Vaksin COVID ya. Kemudian banyak sekali ya hasil-hasil bioteknologi pangan ya, keju, yogurt juga. Itu juga kan kalau susu dibiarkan gitu aja basi, lama-lama basi, tapi karena adanya ilmu teknologi difermentasi bisa menjadi lebih awet ya. Daging juga sama ya, dibuat sosis, dibuat nugget untuk pengawetan. Ilmu pengetahuan apa saja? Banyak sekali ya, ada bioteknologi, pertanian, botani, geologi, kedokteran, peternakan, perikanan, pangan, genetika, dan banyak lagi ya. Masih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke usaha pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Tentunya usaha-usaha apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian? Yang pertama, pemerintah tentunya harus membuat aturan perundang-undangan yang dapat melindungi kelestarian makhluk hidup. Ya, yang pertama. Yang kedua, melakukan penyuluhan dan kampanye pentingnya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup ya. Membuat aksi ya, aksi kampanye eh, tentang pentingnya melestarikan atau menjaga kelestarian dan keanekaragaman makhluk hidup. Jadi memberikan edukasi, memberikan pendidikan bahwa penting sekali untuk menjaga kelestarian makhluk hidup ya. Kemudian adanya taman nasional juga, ini sangat penting ya, karena fungsi taman nasional ini untuk perlindungan bagi makhluk hidup dan ekosistemnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak ya taman nasional, baik dari Sumatera sampai ke Papua itu ada taman nasional ya. Jadi pemerintah Indonesia sudah cukup concern untuk melindungi kelestarian alam. Kemudian ada yang disebut dengan cagar alam, ini fungsinya untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah tetap dalam keadaan alami ya, itu bedanya. Jadi cagar alam itu untuk menjaga kondisi tetap keadaannya alami. Ada hutan lindung ya, penetapan hutan lindung itu berfungsi sebagai daerah resapan air, mencegah erosi, melindungi habitat berbagai jenis makhluk hidup dan menjaga tata guna air ya. Ini membuat
atau menetapkan hutan lindung. Jadi ada kawasan hutan yang nggak boleh tebang, itu disebut dengan hutan lindung. Kemudian membuat hutan wisata ya. Nah ini hutan produksi guna diambil manfaatnya dan dapat dijadikan objek wisata. Contohnya di Lembang, di Cikole itu ada namanya hutan pinus ya. Itu disebut dengan hutan wisata, hutan produksi juga. Jadi pinusnya nanti yang sudah tua ditebang, ditanamin lagi oleh pinus yang lebih muda. Ini bisa dipakai untuk objek wisata. Kemudian mendirikan taman laut. Ini untuk menjaga wilayah laut agar tetap memiliki keanekaragaman yang tinggi, unik ya. Contohnya taman laut yang paling terkenal di dunia itu adalah di Sulawesi Utara di Manado ya, namanya Taman Laut Bunaken. Sekarang ada lagi saingannya Taman Laut Raja Ampat ya di Papua. Kemudian membuat kebun raya. Nah, kebun raya mah lebih dekat ke kota ya. Fungsi kebun raya itu untuk menjaga koleksi tanaman dari berbagai wilayah untuk dilestarikan ya, untuk penelitian juga dan tempat rekreasi juga. Contohnya di Bogor, di Cibodas, kemudian di Purwodadi ya, itu kebun raya. Kemudian ada yang disebut dengan penangkaran hewan ya. Penangkaran hewan contohnya di sini adalah penangkaran penyu ya, baik secara in situ, hewan dipelihara di habitat aslinya maupun secara ex situ, hewan dipelihara di luar habitat aslinya. Contohnya ya ini penyu ya dibawa ke kolam penangkaran di suatu ruangan. Nah, ini adalah secara ex situ ya. Oke, demikian ya materi tentang bab 8 tentang ekosistem dan pelestarian sumber daya hayati. Silakan kalian pahami materinya. Bagi yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.